Oke, selamat datang kembali di kuliah FIDAS. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Topik hari ini adalah elastisitas dan osilasi. Oke, pertama mengenai elastisitas ya. Jadi fenomena elastisitas ini kita sudah singgung sedikit ya waktu itu ketika kita membahas gaya normal. Jadi kenapa ada gaya normal? Jadi pada dasarnya semua material itu eh, punya ya sifat elastisitas, elastik gitu ya. Yang paling mudah dibayangkan tentu material semacam karet gitu ya, bahkan plastik itu mudah dibayangkan. Tapi sebenarnya eh, bahkan logam, metal gitu ya, atau beton itu pun sebenarnya punya sifat elastisitas. Walaupun levelnya tentu saja berbeda-beda ya, antara beton dan karet tentu saja beda jauh ya elastisitinya. Jadi di sini ya contohnya ini ada meja gitu ya, ada meja, ini salah satu kaki mejanya lebih pendek dari yang lainnya ya atau lebih panjang gitu ya, pokoknya beda sendiri salah satunya. Kemudian ditaruhlah beban yang berat di atas meja sini. Jadi bisa Anda bayangkan si meja ini ya anggaplah materialnya dari plastik ya. Dari plastik, jadi ketika ditaruh beban yang berat, ini semua kakinya menyentuh lantai ini, nggak ada yang menggantung. Jadi si bagian atas meja ini mengalami deformasi tentu saja ya. Demikian juga dengan setiap kaki mejanya mengalami deformasi. Nah, ini pemodelan yang mudah dibayangkan adalah ikatan antar atomnya bisa dibayangkan sebagai pegas gitu ya. Jadi ini pegas, pegas, pegas. Jadi si material ini walaupun solid, dia tetap bisa bergerak ya, sifatnya elastis. Oke, sekarang formulasi mengenai elastisitas ini ya. Besaran yang digunakan ini didefinisikan, yang pertama ada stres namanya. Stres itu apa bahasa Indonesia-nya? Kalau strain itu kan tegangan ya, tegangan mungkin saya kira ya. Stres ini tegangan, strain ini regangan. Jadi stres ini didefinisikan sebagai ini ya, gaya yang menyebabkan deformasi per unit luas. Jadi satuannya sudah terbayang ya, gaya per unit luas, Newton per meter kuadrat. Sedangkan strain atau regangan ini adalah unit deformasinya, strain ini. Nah, dua variabel ini, stres dan strain ini direlasikan seperti ini formulasinya, bahwa stres per strain itu sama dengan konstan. Konstan ini disebutnya sebagai modulus elastisitas. Jadi untuk semua fenomena inilah pemodelannya ya, pemodelan matematisnya untuk semua fenomena elastisitas seperti ini. Kemudian secara umum elastisitas itu bisa kita bagi menjadi 3 jenis gitu ya. Berdasarkan ini ya stresnya ya, berdasarkan tegangannya. Yang pertama ada yang namanya tensile stress. Jadi fenomenanya itu kalau kita punya sebuah material, ini silinder gitu ya, panjangnya L, kemudian ditarik, diberi gaya F ya, ditarik. Demikian sehingga panjangnya bertambah menjadi L tambah delta L. Ini tensile stress. Kemudian yang kedua ada shearing stress. Shearing itu dengan cara menggeser gitu ya, shearing itu ya. Ini ada sebuah benda dengan tinggi L, kemudian dikenakan, kalau yang ini gayanya tegak lurus permukaan ya, kalau yang ini dia sejajar dengan permukaannya, sebesar F. Jadi yang terjadi adalah si bendanya terdeformasi menjadi seperti ini. Ini shearing stress.
Kemudian yang ketiga ada hydraulic stress. Jadi hydraulic stress ini yang melibatkan fluida ya, ada benda, kemudian di sekelilingnya ada fluida ya, maka si objek ini akan mengalami hydraulic stress dari semua arah ini ya. Untuk kasus ini yang berubah adalah volumenya ya. Jadi asalnya volume awalnya yang garis putus-putus ini setelah mengalami hydraulic stress dia mengecil ya volumenya. Sekarang kita lihat satu-satu dari tiga fenomena elastisitas ini ya. Yang pertama tensile stress dulu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma ditarik tensile ini ya. Jadi ada tension and compression. Tension ini ditarik, compression ini dikompres, ditekan ya. Jadi ini salah satu alat eksperimen yang digunakan untuk mempelajari sifat tensile dari material ini ya. Ini Anda perhatikan di tengah ini ada materialnya ya. Misalkan ini logam gitu misalkan ya, atau plastik apapun bisa di situ ya. Dijepit gitu di sini. Kemudian si penjepit ini bisa digerakkan ya. Jadi dia si material yang dijepit ini bisa kita tarik, kita kasih tension ataupun bisa kita tekan nih, compression. Nah, dari hasil eksperimen didapatlah bisa dibuat ya kurva semacam ini. Ini secara umum ya, secara umum untuk berbagai material gitu. Angkanya nanti tentu berbeda-beda ya untuk jenis material yang berbeda. Di sumbu X ini adalah regangannya, unit of deformation tadi ya, regangan definisinya delta L per L. Sedangkan yang sumbu Y-nya, sumbu vertikalnya adalah stresnya F per A, gaya per satuan luas ya. Jadi ini ditarik ceritanya ya, materialnya ditarik untuk daerah sini ya, ini pertambahan panjangnya sekian. Ini namanya daerahnya linear atau elastic range. Jadi artinya itu kalau kita tarik, kita kasih gaya ke atas tensile, dia panjangnya akan bertambah. Kemudian kalau gaya tarikan tersebut kita lepas, si materialnya akan kembali ke dimensi awalnya, ke bentuk awalnya. Jadi dia masih elastik, gitu ya. Setelah sampai titik ini, yang dinamai sebagai yield strength, masuk ke daerah permanent deformation. Jadi ditarik lagi ya, sampai pada suatu titik, dia panjangnya akan berubah. Lalu kalau gaya tarikannya kita lepaskan, dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi deformasinya permanen nih. Ditarik makin panjang, ya tetap aja segitu walaupun kita lepas si alat penarik ini. Itu permanen deformation. Kemudian sampai pada suatu titik tertentu yang namanya ultimate strength, akhirnya material yang dites ini mengalami rupture ya. Jadi akhirnya dia putus gitu ya, ditarik, tak itu putus ya material. Itu titik rupture. Pemodelan matematisnya ini karena tadi ya, bahwa stres dibagi strain itu sebuah konstanta. Nah, untuk tensile stress ini konstantanya disebut sebagai modulus yang tensile stress ya. Simbolnya E. Jadi stresnya F per A, strainnya delta L per L ya. Jadi inilah persamaan elastisitas untuk tensile stress. Cukup simpel bentuknya ya. Jadi kondisi awalnya panjangnya sekian, luas permukaannya ini ya, yang lingkaran ini biar kuadrat, luas permukaannya sekian. Kemudian diberi gaya F.
kemudian panjangnya bertambah sekian gitu ya. Maka dari eksperimen bisa didapat nilai modulus yang E ya. Mau bertanya, Ya. kalau ini luasnya tuh pakainya yang mananya taunya dari mana, Pak? Nah, ini. Permukaan di mana si gayanya diaplikasikan ya. Biasanya ini Oh, oke. diasumsikan si gayanya dikenakannya secara uniform di permukaan ini ya. Jadi jangan dibayangkan yang ketarik cuma yang bagian tengah situ terus jadi gitu, enggak ya. Terus jadi kayak bukit gitu, enggak. Dikenakannya kita asumsikan uniform di permukaan ini. Baik, Jadi Pak. besar A-nya adalah PR kuadrat gitu ya. Kasih, Pak. Di tabel ini ditunjukkan beberapa contoh ya, nilai modulus Young untuk material yang berbeda-beda. Ini baja nih ya, baja itu 200 modulus Youngnya, aluminium, ini yang logam-logaman ini ya. Kemudian ada kaca ini ya, beton, dan yang paling bawah ini polistiren ini cuma 3 itu ya. Jadi ini arti fisisnya bisa Anda lihat dari definisi ini, stres dan relasi antara stres dan strain. Kan modulus yang ini konstantanya nih. Jadi kalau Anda pindah ke situ, strain sama dengan stres per konstan ya. Strain sama dengan stres dibagi konstanta. Konstantanya itu adalah modulus yang ini. Jadi artinya kan katakanlah Anda ingin mendeformasi ya, memperpanjang tadi materialnya katakanlah sekian milimeter ya. Berapakah stres yang diperlukan? Kan ini tergantung besarnya konstanta ini yang modulusnya ya. Semakin besar si konstanta ini, maka makin besar pula gaya yang diperlukan untuk mendapatkan deformasi sekian milimeter tadi ya. Jadi kalau Anda bandingkan misalkan antara polistiren ini, Anda ingin deformasi material berbahan polistiren ini sebesar 1 mm, Anda perlu gaya sekian Newton ya. Sedangkan kalau Anda mau mendeformasi baja, ini jauh lebih besar ya. Kan tadi strain sama dengan stres dibagi konstan. Kalau konstannya jauh lebih besar, maka gaya yang diperlukan pun akan jauh lebih besar ya, untuk mendapatkan deformasi yang sama. Gitu ya. Delta L-nya sama gitu ya, tapi gayanya jauh lebih besar. Ultimate strength ini tadi rupture point ya, kapan dia akan putus gitu ya, ultimate strength ini. Ini kan aplikasinya misalkan di dunia teknik sipil misalnya. Di dunia teknik sipil orang mau bikin rumah 2 lantai gitu ya, kan ada hitungannya itu ya. Ada hitungannya dak betonnya itu harus bagaimana gitu ya, atau seaman apa, kan bisa dihitung ultimate strength-nya berapa gitu ya. Tebalnya harus bagaimana, memastikan dia tidak akan pernah mencapai titik rupture ya. Rupture itu kan ya rumahnya runtuh gitu ya kalau sampai rupture. Atau dia desain ini ya, desain pesawat gitu ya. Kan pesawat itu kan bodi pesawat itu dia tidak sangat rigid, tidak ya. Memang didesain elastis ya. Jadi memang bisa kalau Anda naik pesawat, Anda yang suka memperhatikan sayapnya ya, ujung sayapnya, itu kan nggak benar-benar diam ya. Apalagi kalau ada sedikit turbulensi gitu kan, suara pengumuman kan, silakan gunakan sabuk pengaman turbulensi, ujung sayapnya gerak-gerak dikit ya, atas ke bawah gitu, gerak-gerak dikit. Jadi memang didesain boleh bergerak, punya sifat elastis, tapi tentu sudah dihitung rupture point-nya. Jangan pernah sampai mencapai rupture point. Rupture point sayapnya retak, patah ya, hancur lebur ya. Ini jenis yang kedua.
yaitu shearing stress yang kedua, atau dikenakan gayanya ini beda ya. Jadi gayanya seperti ini, sejajar dengan luas permukaan. Definisi A ini luas permukaan sama ya, yang ini ya, yang lingkaran ini, luas permukaan A ini. Si konstantanya untuk kasus ini disebutnya shear modulus atau modulus geser ya, modulus geser. Persamaannya tetap sama, stres bagi strain itu sebuah konstanta. Bedanya cuma di penamaan ini aja ya. Oh, sama definisi deformasinya. Kalau tadi deformasinya kan penambahan atau pengurangan panjang, sekarang ini delta X ini definisinya. Berikutnya hydraulic stress. Hydraulic stress seperti ini kasusnya ya. Ini Anda bayangkan aja, Anda kalau masukkan bola gitu atau balon, Anda tenggelamkan ke kolam renang, di kolam renang gitu ya. Si balonnya akan mengalami hydraulic stress, volumenya akan menyusut ya. Volume balonnya akan menyusut. Nah, untuk hydraulic stress ini kita bisa definisikan F per A, gaya persatuan luas itu kan tekanan, pressure. Jadi bisa kita tulis persamaan elastisitasnya P sama dengan konstanta dikalikan strain ya. Strainnya kan unit of deformation, di sini yang berubahnya volume, maka strainnya delta V per V. Konstantanya disebut bulk modulus P. Oke, itu elastisitas ya, ada 3 jenis. Sekarang kita lanjut ke osilasi ya, gerak osilasi. Osilasi, apa itu gerak osilasi? Nah, ya ini Anda sudah sering lihat ya di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ayunan seperti ini ya. Channel seperti ini, Anda beri simpangan, maka dia akan berosilasi. Ya, anggap semua sistemnya ideal ini ya. Atau ya definisi formalnya, apa itu gerak osilasi ini ya. Gerak yang bersifat periodik terhadap waktu ya, jadi berulang gitu ya, berulang terhadap waktu gerak. Sekarang kita ambil satu contoh. Jadi ini ceritanya ada sebuah partikel yang bergerak bolak-balik secara ideal, kanan kiri gitu ya. Partikel dia gerak kanan kiri gitu ya, secara ideal. Kemudian kita bikin snapshotnya untuk waktu-waktu yang berbeda ya. Di waktu T sama 0, si partikelnya ada di situ gitu ya. Anggaplah di foto ya. T sama 0 ada foto, cekrek, ada di situ gitu ya. Kemudian di time step berikutnya ada foto lagi, cekrek, ada di situ gitu ya. Kemudian Anda bisa bikin posisi partikelnya seperti ini. T sama 0, T-nya seperempat periode, setengah periode, sampai T-nya sama dengan periode gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggambarkan kelajuan partikel tersebut ya. Kan tadi partikelnya bolak-balik ya. Bolak-balik ya. Jadi bisa Anda bayangkan di extreme points ya, titik-titik ujung, dia kelajuannya 0. Kan di titik ujung dia berbalik arah ya. Jadi di sini dan di situ dia 0. Sedangkan di titik setimbangnya dia kelajuannya maksimum ya. Anda lihat di sini panahnya paling panjang. Ini nggak ada panah ya, 0. Ini panahnya paling panjang. Jadi ini posisi dan ini velocity, kecepatan atau kelajuan lah. Oh, oke, ini ditunjukinnya pakai vektor ya, oke, kecepatan ini ya. Ini simpangan maksimum ya, X maksimum XM dari plus antara min XM dan plus XM, jadi si partikel yang berosilasinya.
Nah, sekarang gambar tadi diputar sedikit ya, diputar sebesar 90 derajat. Diputar gambarnya. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita memfoto partikelnya diteruskan, maka akan didapat grafiknya menjadi seperti ini. Yang diteruskan menandai posisi si partikel ya, maka akan didapat grafik seperti ini. Ini posisi. Bagaimana dengan kecepatan atau kelajuan? Tadi kan di extreme points dia kecepatannya 0 ya. Sedangkan di titik setimbang dia maksimum ya. Di situ 0, di situ maksimum. Dari situ sudah langsung kelihatan ya bahwa itu pastilah gradien itu ya. Di sini kan gradiennya jelas 0 nih. Di sini gradiennya maksimum. Di sini 0 lagi ya, di situ maksimum lagi ya. Jadi tentu saja konsisten ya definisi atau relasi antara kecepatan dan posisi ya, di mana V sama dengan turunan pertama dari posisi ya, V sama dengan dx dt. Ini ini definisi variabel yang akan kita gunakan ya. Osilasi tentu ada frekuensi ya variabelnya. Frekuensi osilasi. Frekuensi itu ya ada berapa siklus osilasi dalam setiap detik gitu ya. SI-nya Hertz. Kemudian satu lagi periode ya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk one complete cycle ya. T sama dengan 1/F. Nah, kan tadi kalau kita bikin plotnya kan seperti ini ya. Ini sebenarnya nggak harus sin atau cos, nggak harus sebenarnya. Sebenarnya kan bisa bebas ya. Bisa aneh misalnya gini misalkan ya, kan bisa saja kerek osilasinya bisa. Tapi untuk yang bentuknya memenuhi fungsi sin cos, dia istimewa itu ya. Jadi yang memenuhi fungsi sinusoidal itu bukan sin saja ya, sinusoidal itu sin dan cos. Maka geraknya kita identifikasi sebagai simple harmonic motion SHM. Jadi kalau ditanya apa itu SHM, itu adalah gerak osilasi yang memenuhi fungsi sinusoidal. Yang tidak memenuhi sinusoidal dia bukan SHM. Contohnya tadi yang geraknya kayak gergaji gitu ya, itu bukan SHM. Dari grafik sebelumnya, kita bisa modelkan si SHM ini menggunakan fungsi cos ya. Ini ya. Sebenarnya sin atau cos sama saja ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa nggak pakai sin? Sama saja. Ini kebetulan saja di buku yang kita gunakan pakai cos ya. Mau sin mau cos, sinusoidal sama saja ya. Jadi kita ikuti aja lah. Kebetulan di sini pakai cos, oke, pakai cos ya. Jadi fungsinya fungsi cos seperti ini. Sekarang kita lihat satu persatu apa artinya tiap variabel di sini ya. X dia adalah displacement ya, yang merupakan fungsi waktu. Kemudian XM amplitudo ya, simpangan maksimum. Kemudian semua yang di dalam kurung ini itu namanya fasa. Semua dalam kurung ini namanya fasa. Dan hal yang sangat penting mengenai fasa ini, satuannya harus radian. Sekali lagi yang dalam kurung sini satuannya harus wajib radian. Nggak bisa derajat masuk situ, nggak bisa. Ini harus radian, yang namanya fasa itu ya. Kemudian ada omega T ya. Omega T itu sebenarnya ya sudutnya pada setiap waktu sebenarnya ya. Kan tadi grafiknya seperti ini ya. Jadi omega T itu di sini berapa, di situ berapa ya. Sudut nanti ini theta gitulah ya. Kemana omega itu adalah frekuensi sudut. Nanti kita lihat kenapa frekuensi sudut ya. Dan T ya waktu.
Kemudian di situ ada pi ini. Pi itu konstanta fasa. Jadi ini kondisi awal gitu ya, di T sama dengan 0, bagaimana kondisi si sistem osilasi kita. Ini ditentukan oleh si pi ini. Oke, ini beberapa contoh ya. Yang pertama ini ada 2 gerak osilasi, seperti ini grafiknya. Jadi untuk yang pertama ini kita bisa langsung lihat bahwa frekuensinya sama ini. Ya frekuensi atau periode lah, T kan super F ya. Frekuensi dan periodenya sama, amplitudenya beda. Antara 2 sistem osilasi ini, merah dan biru ya. Contoh yang kedua, ini amplitudonya sama. Amplitudo sama, frekuensinya beda. Yang merah frekuensinya lebih tinggi ya daripada yang biru. Dan yang contoh ketiga, dia amplitudonya sama. Frekuensi dan periode sama. Yang beda adalah phase constantnya. Bagaimana kondisinya saat T sama dengan 0 ya. Ini nih, initial conditionnya beda ya. Jadi semuanya bisa dijelaskan menggunakan persamaan ini ya. Persamaan osilasi. Nah, sekarang tadi kita ketemu variabel omega ya. Jadi omega ini bagaimana cara interpretasi si omega ini? Ini contohnya osilasinya SHM ya. Jadi memenuhi fungsi sinusoidal, sin misalkan yang memenuhi fungsi sinus ya. Sin atau cos sama saja sebenarnya. Agar simpel kita set aja deh si pi-nya sama dengan 0 ya. Jadi persamaannya kan cuma XM kali cos omega T ya. Nah, untuk sistem osilasi, statement ini harus terpenuhi kan ya. Simpangan saat waktu tertentu, katakanlah di sini nih, simpangan di sini. Simpangan saat waktu tertentu, ini harus sama dengan simpangannya di saat waktu tersebut ditambah 1 kali periode ya. Jadi 1 periode itu kalau saya mulai dari sini, kalau dari sini kan di sini ya, jadi di sini deh. Ini ya. Ini kan jarak ini kan 1 periode ya. Nah, ini jaraknya. Jadi ini sudah pasti terpenuhi ya. Eksekusi sinusoidal XT sama X T plus periode. Kemudian kalau kita kembalikan ke persamaan awal tadi ya, cos omega T tadi ya, dengan pi sama dengan 0, statement ini juga harus terpenuhi nih. Sekarang yang kita lihat fasanya ya, fasa yang dalam cosnya. Di mana omega dikalikan T plus periode itu pasti sama dengan omega T plus 2pi ya. Ya karena 1 periode kan sama dengan 2pi ya. 1 kali siklus osilasi itu kan sama dengan 2pi ya. Jadi bisa kita tulis omega T sama dengan 2pi atau omega sama dengan ini 2pi F. F adalah frekuensi satuannya Hertz ya. Karena itu omega kita sebut jadinya frekuensi sudut, angular frekuensi. Dengan satuan radian per sekon ini omega ini. Satuannya radian per sekon 2pi F. Oke, sekarang kita lanjutkan persamaannya ini ya. Tadi kita sudah dapat persamaan untuk posisi setiap waktu ya, xt. Dari situ kita bisa formulasikan atau turunkan persamaan untuk kecepatan ya. Kecepatannya juga tentu fungsi waktu ya. Kan tadi kita bilang di extreme points dia kecepatannya 0,
Sedangkan di titik setimbangnya dia kecepatannya maksimum. Jadi kecepatan pastilah fungsi waktu. Pakai definisi kecepatan adalah turunan pertama dari posisi, sedangkan posisinya fungsi waktu, ya tentu saja V-nya pun menjadi fungsi waktu ya. Tinggal kita turunkan satu kali, Sm cos omega t plus pi-nya ya. Ini turunan biasa, turunan cos adalah minus sin 4 ya. Persamaan untuk kecepatan osilasinya. Vt sama dengan min Pm sin omega t plus pi. Ini tadi dapatnya sebenarnya omega kali Xm ya. Ini kita sebut aja simpangan maksimum untuk persamaan kecepatan ya, Vmax atau Vm ya. Amplitudo dari persamaan kecepatan. Kemudian selanjutnya, kalau kita turunkan satu kali lagi, ya dapat persamaan untuk percepatan ya. A sama dengan ddt dari V. Tinggal turunkan sekali lagi, sin, turunkan sekali jadi cos. Kita dapat ada omega kuadrat Xm di situ ya. Ya ini pastilah amplitudo dari persamaan ini kan ya, amplitudonya dari A. Jadi di sini kita sebut aja A max ya. Tapi di sini juga kita mengenali nih bentuk ini ya. Bentuk ini nih, X Xm cos omega t plus pi tidak lain adalah ini kan ya, persamaan untuk posisi. Jadi persamaan percepatan bisa kita tulis seperti ini. Percepatan sama dengan min omega kuadrat dikalikan xt. Kemudian secara grafik bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Kalau posisinya kita pakainya fungsi cos. Tadi untuk kecepatan kita dapatnya fungsinya min sin. Kalau sin kan ke atas gitu ya, sin ini negatif dari fungsi sin. Jadi Anda lihat ini ke bawah dulu ya. Fungsi sin terbalik untuk velocity. Untuk percepatan kita dapatnya fungsinya min cos. Jadi cos terbalik ya. Jadi T0 dia ada di situ ya. Untuk percepatan. Demikian juga kalau Anda lihat relasi antara displacement, velocity, dan akselerasi ini. Di mana velocity itu kan turunan pertama atau gradien dari grafik di atasnya. Jadi Anda lihat di titik situ gradiennya 0 ya. 0 kemudian pelan-pelan jadi negatif nih kan ya. 0 jadi negatif, 0 jadi negatif nih. Kemudian mencapai nilai maksimum di sini. Maksimum, kemudian mulai berbalik dari asalnya negatif, ini gradien negatif nih. Kan di sini gradien negatif. Pelan-pelan menjadi gradiennya positif. Jadi Anda lihat di sini naik ya. Kemudian di titik situ tepat di sini 0 gradiennya 0 gitu ya. Demikian juga dengan percepatan. Anda bisa lihat dari situ ya. Di situ negatif gradiennya. Negatif, berkurang, akhirnya 0. Gitu, konsisten ya. Nah, ini hasil penting yang kita dapat ya, the hallmark of SHM, simple harmonic motion. Jadi sistem apapun yang memenuhi persamaan ini, maka pastilah sistem tersebut adalah sebuah harmonik osilator. Ini ya, AT sama dengan min omega kuadrat XT, atau bisa kita tulis percepatan itu kan turunan kedua ya. Kan kita suka pakai dot gini juga ya untuk turunan ya. X double dot sama dengan min omega kuadrat XT. Jadi nanti kalau kita ketemu sistem apapun, setelah kita modelkan secara matematis, ternyata dapatnya begini. Simpulannya, oh ini pasti sebuah osilator harmonik ya kalau memenuhi. Kalau persamaannya sama seperti ini. Kalau tidak memenuhi, walaupun kita bayangkan sistemnya ini sepertinya berosilasi gitu ya.
Tapi setelah kita modelkan secara matematis, nggak sama seperti ini, maka itu bukan termasuk simple harmonic motion. Nah, sekarang oke, ini kita analisa menggunakan hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton F sama dengan M kali A. A-nya kita punya min omega kuadrat X ya. Nah, akhirnya kita dapat seperti ini, F sama dengan min dalam kurung M omega kuadrat dikalikan X. Ini mirip dengan sesuatu ya nih. Yaitu ya mirip atau bahkan memang inilah hukum Hooke ya, yang kita sudah ketemu kemarin di pembahasan pegas ya. Jadi F sama dengan akhirnya ini bisa kita sebut aja K ini itu ya, min Kx. Jadi kesimpulannya adalah gerak harmonik ini pastilah melibatkan sebuah gaya pemulih ya, restoring force. Ya, karena itu dia bisa bolak-balik ya, karena ada restoring force, tidak ada osilasi. Nah, karena tadi nyambung langsung ke hukum Hooke ya, jadi sekarang kita bisa gunakan block spring atau mass spring system ya, untuk membahas simple harmonic motion. Sistemnya seperti ini ya. Si baloknya kita kasih, si sistemnya kita kasih simpangan dari setimbangnya gitu ya. Kita modelkannya ini ideal ya, nggak ada kayak gesek dan sebagainya, nggak ada. Maka restoring force-nya adalah ya tinggal Hooke's law tadi ya, F sama min Kx, di mana K-nya kita dapatkan sama dengan M omega kuadrat. Maka omeganya bisa kita dapat sebagai akar K per M ya, atau periodenya ini persamaannya. Frekuensi juga bisa kita dapat ya, frekuensi kan 1 per T saja ya, 1 per ini ya, sama dengan 1/2 pi akar K per M ya. Ini saya belum tulis ya, frekuensi tinggal gini ya, 1/2 pi 2 pi akar K per M. Jadi frekuensinya bisa kita dapatkan dari sebuah sistem pegas balok seperti ini ya. Kalau kita tahu K, kita bisa dapatkan K dan M ya, kita bisa prediksi, perkirakan frekuensinya. Sistemnya ideal dulu ini ya, ideal. Selanjutnya kita analisa energinya, energi dari sistem osilasi ini ya. Energinya tersimpan dalam atau ada 2 jenis energi yang terlibat ya, energi potensial dan kinetik. Energi potensialnya dia tersimpannya di pegas ya. Ya ini tentu kita anggapnya sistem ideal, pegasnya tidak memiliki massa, massless. Karena kalau pegasnya bermassa, maka dia juga jadi punya energi kinetik jadinya ya, kalau bermassa. Pegasnya massless, jadi hanya punya energi potensial. Potensial pegas kan setengah Kx kuadrat ya. Setengah Kx kuadrat, X-nya fungsi waktu, kita gunakan X sama dengan Xm cos omega T plus pi ya, dikuadratkan, ini persamaannya. Jadi energi potensialnya dia fungsi waktu ya. Satu lagi, ada energi kinetik. Energi kinetiknya seluruhnya terasosiasi dengan si balok. Persamaannya setengah mv kuadrat ya. Persamaan untuk V-nya kita juga sudah punya. Omega X sin omega T plus pi tadi ya dikuadratkan. Tadi minus ya. Min omega X. Min omega xm sin omega T plus pi tadi ya. Dikuadratkan, minnya hilang. Tanda minusnya ya. Dapat persamaannya seperti ini.
Kemudian kita ganti sedikit nih. Tadi kan M omega kuadrat sama dengan K ya, kita ganti sedikit. Kenapa kita ingin ganti? Karena kalau Anda perhatikan nih, ini energi potensial ya. Ini energi kinetik. Nah, kan jadi enak ya. Mereka jadi simetris antara kinetik dan potensial, bentuk matematisnya simetris. Enak. Nah, sekarang kita bisa formulasikan energi mekaniknya alias potensial plus kinetik. Ini bentuknya udah mirip ya. Tinggal dijumlahkan. Nah, ini kan bagus jadi bentuknya. Di situ ada sin kuadrat plus cos kuadrat. Dari identitas trigonometri kita tahu bahwa sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi persamaan energi mekaniknya jadi sangat simpel nih, hanya setengah kxm kuadrat. Xm ini amplitudo osilasi. Sekarang kalau kita perhatikan kurvanya dua jenis energi ini ya. Ini energi terhadap waktu. Jadi yang hijau ini potensial ya, yang ini kinetik. Jadi di saat T 9,0 si baloknya kita tarik, kita kasih simpangan ya. Jadi sistemnya punya energi potensial saja, kinetiknya 0 ya. Kemudian kita lepas lah. Kita lepas, baloknya mulai bergerak. Dan kinetiknya mulai naik ya. Kinetik mulai naik, potensial mulai turun, berubah jadi kinetik gitu ya. Ini dan seterusnya ya, sistemnya berosilasi. Yang bawah ini kita plot energi terhadap posisi ya. Ini kan energi terhadap waktu, ini energi terhadap X posisi. Jadi saat simpangannya maksimum di ya boleh min Xm, boleh plus ya, pokoknya simpangannya maksimum. Energi potensialnya maksimum, kinetiknya 0 ya. Sedangkan ketika berada di titik setimbangnya, berbalik keadaannya, energi potensialnya 0, kinetiknya maksimum. Alias kecepatannya di sini maksimum. Nah, ini ada lagi contoh oscillating system yang berbeda nih ya. Jadi ini ada sebuah cakram. Sebuah cakram yang digantung menggunakan ya ini kawat baja gitu katakanlah ya. Kawat baja. Kemudian ya pada saat static equilibrium dia tidak akan terjadi apapun ya, diem aja gitu ya sistemnya ya. Kemudian kalau kita beri simpangan, kita putar sedikit ya. Ini sambungan kawat baja ke si cakramnya ini disambung mati gitu ya, dilas gitu katakanlah ya. Jadi nggak bergerak bebas dia. Kemudian si cakram ini kita beri simpangan sedikit. Si kawat baja ini kan jadi melintir jadinya. Melintir dia. Karena elastis. Jadi kalau kita lepaskan, si cakram ini akan bergerak bolak-balik ya, set, 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 set gitu ya. Jadi ini juga sebuah oscillating system. Bagaimana persamaannya? Nah, ini kita tidak turunkan dari awal ya, kita pakai analogi saja. Sebelumnya kita punya persamaan ini, F sama min Kx, restoring force-nya. Kita tinggal pakai analogi saja ini untuk gerak
angular seperti ini. F padanannya adalah tau. Posisi padanannya adalah theta ya. Kemudian proportionality constantnya, ya kalau di sini K, kita sebut aja yang sini kappa gitu ya. Sama-sama konstanta proporsionalitas. Jadi ini sangat identik akhirnya ya. Kita nggak perlu turunkan dari awal lagi, tinggal diganti saja. Kemudian demikian juga dengan persamaan untuk periode. Periode kita tadi sudah dapat. Periodenya 2pi akar M per K. Bagaimana untuk sistem angular ini? Ya tinggal kita ganti lagi. Padanannya massa itu kan di bab sebelumnya ya, di bab rotasi kita sudah tahu bahwa padanan massa itu adalah momen inersia I. Dan K-nya ya kappa saja, jadi langsung dapat ini periode untuk angular system seperti ini. Atau break dulu 5 menit lah ya. Oke, break dulu 5 menit.
Oke, kita lanjutkan lagi. Suara saya terdengar ya? Oke. Sekarang kita lihat sistem lain lagi ya, yaitu pendulum atau bandul ini ya. Ya, bandul ya seperti itu ya, bandul, ada objek digantung pakai tali, itu diberi simpangan. Nah, untuk analisanya pertama kita identifikasi ini ya, semua gaya yang terlibat di sistem ini. Gayanya gaya gravitasi. Kemudian ada gaya tegangan tali, T ya. Panjang talinya L, ini ya panjang busurnya L kali theta ya, di mana tetanya satuannya harus radian, theta ini. Nah, ini kan gerak rotasi ini jadinya ya. Kita gunakan analisa untuk gerak rotasi. Gerak rotasi tentu nanti harus kita identifikasi torsi yang terlibat. Torsinya ya. Jadi objeknya ini, torsi itu R cross F kemarin ya. R cross F. R-nya adalah jarak dari pusat rotasi ke di mana gayanya diaplikasikan ya ke situ ya. Jadi R-nya adalah L, sedangkan F-nya yang mana? F-nya yang ini ya. Jadi nanti yang kita gunakannya Fg sin theta, sedangkan Fg cos theta-nya nanti tidak berkontribusi terhadap gerak rotasi sistem ini. Massa bendanya M ya. Ini semua gaya yang terlibat. Kemudian sekarang kita tuliskan persamaan torsinya ya. Tau sama dengan R cross F. R-nya adalah L, panjang tali saja ya. Gayanya ini ya, komponen yang ini ya, Fg sin theta. Jadi ini L kali Fg sin theta. Fg-nya tentu Mg ya, Mg sin theta ya. Kemudian di situ ada tanda negatif ya. Jadi ini tanda negatif ini dia menandakan si tau-nya ini dia sebuah torsi pemulih ya, atau restoring force. Jadi kurang lebih mirip lah dengan F sama dengan min Kx ya. Sebuah gaya pemulih, sebuah torsi pemulih. Kemudian dari persamaan dinamika kita juga punya persamaan bahwa tau sama dengan I kali alfa ya, yang mirip dengan F sama dengan M kali A ya. Ini tau sama I kali alfa karena geraknya rotasi. Sekarang kita susun ulang nih persamaan yang ini nih. Kita keluarkan alfanya ya. Jadi alfa sama dengan min MGL per I kali sin theta. Dari sini ya. Albert, hadir? Hadir, Pak. Tuh di sini ada pertanyaan ya. Menurut Anda, sistem yang kita tinjau ini dia sebuah SHM atau bukan sih? Iya, Pak, karena bergerak secara Iya ya, iya dulu aja lah mungkin ya. Iya atau tidak dulu ya. Iya dulu. Oh, iya, Pak. Albert bilang ini yes, this is SHM kata dia. Kalau saya tanya yang lain lagi, Lail Fahri hadir? Hadir, Pak. SHM bukan menurut Anda? Menurut saya iya, Pak. Ya, oke. Ya, kita tanya 4 orang gitu misalkan ya. Saya tanya lagi, siapa ya? Kania hadir? Hadir, Pak. Menurut Anda gimana? Menurut saya iya, Pak. Ya, ya. Kalau menurut Zaka Aidan? SHM juga, Pak.
Oke ya, jadi 4 orang bilang SHM. Ada yang mau menjelaskan why-nya dari 4 orang tadi? Kenapa Anda bilang SHM? Silahkan. Tadi Albert ya yang mau jawab ya, kenapa tadi? Kenapa Anda bilang SHM? Tadi karena dia periode, Pak. Periodik ya. Yang lain ada yang mau Periode. jawab? Ada bersimpangan, terus dia bolak-balik gitu ya, si bandul ini. Bandul matematis. Nah, jawabannya gimana nih ya? Apakah sistem ini SHM atau bukan? And why? Silakan perhatikan nih slide ini. Tadi kita sudah ini ya membahas mengenai hallmark atau ciri utama gitu ya, ciri utama dari sebuah SHM. Bahwa pemodelan matematisnya harus memenuhi persamaan ini ya, SHM. Nah, untuk bandul tadi kita juga sudah dapat pemodelan matematisnya, ini dia. Nah, kalau Anda lihat ini sama atau enggak ya? Turunan kedua ini sama dengan minus suatu konstanta gitu ya, dikalikan dirinya sendiri. Alfa itu apakah turunan kedua dari theta? Ya, betul. Kan turunan pertamanya omega ya, omega sama dengan d theta dt, alfa sama dengan d omega dt sama dengan d2 theta dt2 ya. Betul, alfa ini turunan kedua dari theta. Tapi kalau kita lihat dengan seksama, ternyata nggak sama ini ya. Ini dia dirinya sendiri, bukan sin dari dirinya sendiri ya. Di sini ada sin. Ada sinus di situ ya. Jadi ini secara matematis sangat berbeda ya, completely different. Sangat berbeda. Jadi jawabannya bandul kita ternyata bukan SHM, bukan SHM bandul kita ya. Karena beda persamaan matematisnya ya. Paham ya? Jadi hati-hati nih persamaannya. Hanya memenuhi ini saja yang SHM. Jadi walaupun Anda bayangkan, oh dia periodik gitu ya, osilasi, beroscilasi, pemodelan matematisnya memenuhi ini atau enggak gitu ya. Yang tadi periodik, tapi pemodelan matematisnya enggak sama ternyata ya. Ini adalah dirinya sendiri XT saja, ini sin. Kita T ya. Jadi beda, enggak sama. Lalu gimana solusinya? Susah nih solusinya nih ya. Salah satu yang paling gampang bisa kita modelkan pakai deret hingga. Yang di kalkulus kan sudah belajar ya, infinite series deret hingga bisa saja kita modelkan, tapi intinya repot ya, ribet ini. Persamaan ini agak ribet. Nah, di Vidas seperti biasa kita bisa gunakan aproksimasi ya. Aproksimasi sudut kecil. Yaitu definisinya jika tetanya jauh lebih kecil dari 1 radian. Sekarang kita lihat nih dalam radian ya antara theta dan sin theta. Kalau tetanya 0,087 radian atau 5 derajat, sinnya sekian ya. Tetanya 0,17, sinnya sekian ya. Ini kan practically sama nih. Bahkan ini pun ya masih bisa bilang sama ya. Jadi
kita bisa pakai nih aproksimasi ini. Kalau tetanya jauh lebih kecil dari 1 radian atau lebih kecil kira-kira dari 10 derajat lah ya. Jadi errornya masih sekitar 1%. Gitu ya. Jadi intinya ini dia. Kalau sin tetanya Anda ganti teta, sin teta ganti teta, ya jadi ini kan. Sekarang secara matematis barulah tepat sama. Kalau sin tetanya kita ganti jadi teta saja. Tepat sama dengan persamaan SHM ya. Nah, kita gunakan aproksimasi sudut kecil. Di sini masih sin teta, di sini sudah aproksimasi sudut kecil teta. Ini adalah persamaan SHM RW. Karena sudah SHM ya solusinya tadi sudah ada kan, sudah kita turunkan ya, kita bisa dapatkan periodenya. Karena di depan si teta kan pasti omega kuadrat ya, maka omega kuadrat sama dengan MGL per I. Dimana momen inersianya ini kan sama aja partikel diskrit kemarin ya, kayak yang satu partikel saja ya. Dimana momen inersianya kan mr kuadrat, kemudian mr kuadrat. Dimana r-nya di sini kan L, jadi mr kuadrat ya. Jadi omega kuadratnya G per L, dapatlah periodenya. Frekuensi juga dapat ya, frekuensinya 1/2 pi akar G per L. Tapi ini harus hati-hati, ini hanya berlaku untuk teta yang aman itu teta lebih kecil dari 10 derajat ya, aproksimasi sudut kecil. Kalau tetanya lebih besar dari ini jadi agak besar errornya soalnya. Mungkin bisa sampai 5% ya, kalau lebih dari itu harus gunakan persamaan aslinya. Tapi di FIDAS enggak ya, di FIDAS sampai selalu aproksimasi sudut kecil di FIDAS ya. Kita gunakan yang simple saja. Yang sebelumnya kan bandul matematis ya, sekarang bandul fisis. Bandul fisis itu dia bandulnya berupa solid body gitu ya, jadi bukan cuma bola, partikel digantung tali, enggak, bentuknya bisa macam-macam. Ini ya katakanlah bentuknya seperti inilah ya, random gitu ya. Bagaimana kita bisa menganalisa bandul fisis seperti ini? Kita gunakan konsep yang sebelumnya mengenai pusat massa ya. Pusat massa adalah suatu titik imajiner di mana kita asumsikan massa objek seluruhnya ada di situ dan gaya yang dikenakan pada objek seluruhnya dikenakan di titik tersebut kan ya kemarin pusat massa. Jadi kita anggap aja misal pusat massanya ada di sini di C. Itu sumbu rotasinya. Nah, ini jadi mirip bandul matematis jadinya ya. Satu-satunya perbedaan adalah formulasi untuk momen inersianya saja ya. Jadi ini untuk simple pendulum tadi kita sudah punya periodenya ya, 2pi akar ml kuadrat per mgl. Dimana untuk bandul yang sebelumnya momen inersianya hanya ml kuadrat saja ya. Tapi kalau untuk yang objek seperti ini kan enggak ya momen inersianya. Bisa macam-macam, bisa rumit ya. Jadi kita tuliskan aja I momen inersianya, I aja. Kalau bentuknya rumit, biasanya I-nya ya diberikan saja di soalnya, atau bahkan I-nya lah yang ditanyakan. Diketahui periode segala macam, kemudian ditanya tentukanlah momen inersia dari benda solid ini gitu ya. Karena kalau ngitung ya susah nih ya, momen inersia begini harus diintegralkan, harus macam-macam ya. Jadi menggunakan persamaan seperti ini menjadi sangat mirip ya dengan bandul matematis tadi. Oke, ini selanjutnya ini ada hasil observasi dari ini orang yang sangat terkenal ya, Galileo Galilei. Jadi dia sekitar tahun 1600 tuh dia dapat yang mainan baru gitu ya yang namanya teleskop. Jadi dia bermain-main dengan teleskopnya melihat langit, kemudian dia memperhatikan ada sesuatu bergerak-gerak ya di sekitar planet Jupiter. Jadi ya bisa diperkirakan karena dia dekat gitu ya dengan planet Jupiter, itu pastilah salah satu satelit atau bulan dari planet Jupiter.
Ini 400 tahun yang lalu ya, 1600 Galileo sudah melakukan kerjaan demikian. Yang dia lakukan adalah dia amati si pergerakan perpindahan posisi si cahaya ini ya, ini kan cahaya aja kelihatan di langit. Ini kan bisa Anda bayangkan kalau ini planet Jupiter itu bulannya, kan dia bergerak melingkar gitu ya, bolak-balik ya. Galileo ini bisa mengukur sudutnya nih, posisi dari bulan ini, sudut ini yang diukur theta ini. Kemudian dia bikinlah plot sudut terhadap waktu ya, ini tanggal waktu. Dapat seperti ini ternyata. Nah, ini kan sangat mirip dengan sinusoidal ya, fungsi sinusoidal ini. Padahal ini kan gerakannya melingkar udah jelas ya. Si bulan itu kan melingkar ya. Kita ambil analogi bulannya bumi itu kan dia bergerak mengitari bumi ya. Jadi itu bergerak mengitari planet utamanya ya, Jupiter. Jadi apa hubungannya antara SAM dengan uniform circular motion? Jadi kan pasti ada relasi nih. Karena hasil yang didapat seperti ini ya. Nah, sekarang kita modelkan uniform circular motion yang kita modelkan. Ini perhatikan, aduh simbol-simbolnya kecil ini ya, semoga terlihat nih di laptop Anda. Ini ada suatu objek sedang bergerak melingkar nih. Pada suatu T tertentu, dia ada di posisi sini ya, kayak P-aksen gitu ya. Di posisi tersebut, sudutnya adalah ini, omega T plus pi fasanya. Dan jari-jarinya, ya kita sebut aja XM ya, kita ini ceritanya mau mencari relasi antara gerak melingkar beraturan dengan simple harmonic motion. Nah, yang kita lakukan adalah kita coba perhatikan ini ya, proyeksi dari posisi partikel ini terhadap sumbu X. Proyeksinya terhadap sumbu X yang kita perhatikan. Kan kalau dia berputar-putar seperti itu, kan proyeksinya terhadap sumbu X pun akan berubah-ubah ya, bisa Anda bayangkan. Asalnya dia panjangnya maksimum, kemudian memendek, kemudian di sini balik arah, jadi negatif ya. Balik arah lagi, dan seterusnya ya. Di situ sudah bisa terbayang ini seperti SHM ini ya, seperti osilasi. Proyeksi gerak melingkar beraturan terhadap sumbu X itu kok osilasi kayaknya ini ya. Sama dengan pemodelan osilasi. Oke, sekarang kita coba cari persamaan matematisnya dari proyeksi sumbu X ini, yaitu XT, kan fungsi waktu. XT-nya ini bagaimana? Ini ternyata memenuhi persamaan ini ya, proyeksi terhadap sumbu X-nya, yaitu XM dikalikan cos sudutnya kan, ini kan persamaan segitiga biasa ya. Kalau saya ingin mengetahui panjang ini yang biru sumbu X ini, dari sini, maka panjangnya adalah XM dikalikan cos sudut kan. XM kalikan cos sudut. Sorry sebentar, saya harus pause sebentar.
Aduh, sorry ya. Ada tukang paket tadi teriak-teriak depan rumah saya. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah ya. Proyeksinya ini sudah langsung terlihat bahwa XM dikalikan cos sudut ini ya. Dan kalau Anda lihat ini tepat sama ya. Dengan persamaan SHM tadi, posisi SHM ini tepat sama. Selanjutnya kita lihat untuk kecepatan. Kecepatan tangensial ya, kita lihat ya. Kan partikelnya bergerak-gerak melingkar ya. Kecepatan tangensialnya kan yang panah merah ini ya. Kecepatan tangensial, yang panah merah. Iya. Kemudian kita juga ingin mendapatkan proyeksi terhadap sumbu X dari kecepatan ini. Proyeksi terhadap sumbu X. Sekarang kita lihat geometrinya dulu. Ini kan sudutnya theta nih ya, katakanlah aja ini theta nih sudutnya. Maka semoga jelas nih ya. Maka sudut ini pun theta nih ya. Sudut ini theta sama dengan sudut itu. Maka proyeksinya terhadap sumbu X ya tentu saja V sin theta ya. V sin theta, di mana tetanya adalah omega T plus pi. Dan dia ini mengarah ke arah negatif ya. Proyeksinya. Jadi dapat persamaan kedua. Ini. Kemudian sekarang setelah posisi kecepatan, percepatan apa yang ada di sini? Kan ini uniform circular motion ya. Jadi kecepatan kelajuan tangensial tetap, kecepatannya berubah, yang berubah arahnya ya. Jadi di sini yang terlibat adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal mengarah ke pusat rotasi ya. Bagaimanakah proyeksi dari panah oranye ini terhadap sumbu X ya, langsung kelihatan ini ya. Proyeksinya adalah panah ini dikalikan cos sudut ya, arahnya negatif. Dapat persamaan untuk percepatan ya. Jadi kalau Anda lihat ini loh, ini sama ya. Sama dengan persamaan SHM yang sebelumnya kita turunkan. Jadi ya ternyata gerak melingkar beraturan itu ya bisa dimodelkan juga atau bisa dianalisa menggunakan persamaan-persamaan SHM. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini selanjutnya kita masuk ke kasus yang non ideal. Kan dari tadi kita membahasnya kasus-kasus simple yang ideal. Sekarang yang non ideal. Ini kita gunakannya sistem pegas balok, cuma sekarang atau ini lebih mudah lagi dibayangkan pegas balok tapi baloknya di dalam air gitu ya, di dalam liquid, kan dia akan teredam ya. Kalau Anda beri simpangan, baloknya dalam air, Anda lepas, kan dia tidak akan selamanya berosilasi ya, dia akan osilasi sebentar kemudian berhenti. Jadi ada gaya redaman di situ ya, osilasi teredam atau damped oscillation. Gaya redamannya ya kita sebut aja FD ya, damping force, gaya redamannya. Nah, ini sebenarnya fenomena fisis yang rumit ini ya, yang melibatkan fluida seperti drag force, kemana gitu ini rumit. Pemodelannya banyak. Di sini kita pilih aja salah satu pemodelan untuk gaya redam, yaitu seperti ini. Kita pilih yang linear aja lah. Linear itu artinya dia hanya berbanding lurus dengan V pangkat 1 ya, linear, min BV. Anda lihat di situ ada tanda minus, apa artinya si gaya ini dia selalu berlawanan arah dengan V. Gaya redam berlawanan arah dengan V. Gitu ya. Jadi sesuai namanya ya meredam dia. Persamaan dinamikanya jadi seperti ini. Di situ ada gaya pemulih plus gaya redam. Yang satu fungsi X, yang satu fungsi V.
Atau secara lengkap bisa kita tulis seperti ini. Ini kan A nih, M kali A. Ini B kali V, ini KX. Untuk kasus ini solusi analitiknya ada ya, langsung diberikan, yaitu seperti ini solusi analitiknya. Kalau dilihat sepintas mirip dengan yang sebelumnya kasus ideal ya, mirip. Tapi di sini ada suku ini nih. E pangkat minus BT per 2M. Ini kan artinya 1 per E pangkat itu ya. Jadi ini kan T selalu membesar ya, waktu selalu berjalan. T selalu membesar. Ini ya. I-nya selalu membesar, suku ininya selalu mengecil. Jadi dengan kata lain, amplitudonya dari waktu ke waktu selalu mengecil untuk osilasi teredam ya. Jadi Anda simpangkan, dia sedikit sebentar berosilasi, kemudian ya diam ya. Frekuensi sudutnya pun beda nih ya, nggak sama dengan yang kasus ideal, omega aksen, ini persamaannya. Ya ini contohnya ya, kalau kita plot osilasinya, dia amplitudonya makin lama makin kecil karena ada suku ini ya. Suku ini yang membuat ya amplitudonya mengecil ya. Oke, selanjutnya ini ada osilasi apa paksa ya, osilasi paksa dan resonansi. Jadi gini, osilasi paksa itu Anda main ayunan gitu ya. Main ayunan, di ayunannya dikasih simpangan gitu ya. Ayunannya kasih simpangan, kemudian dilepas, kan dia akan berosilasi ya ayunannya ya. Nah, frekuensi osilasinya kita sebut sebagai frekuensi natural. Frekuensi natural dari ayunan tersebut. Kemudian natural aja gitu ya, dikasih simpangan dia berosilasi. Kemudian bisa juga Anda kalau main ayunan kan kadang ada teman Anda mendorong Anda gitu ya. Mendorong Anda dengan tangannya. Nah, si dorongan teman Anda ini punya frekuensi tertentu. Kebayang ya, maksud saya jelas ya? Teman Anda di samping ayunan, dia pakai tangannya untuk memberi dorongan. Nah, dorongannya punya frekuensi tertentu. Misalkan teman Anda mendorong 1 kali tiap 3 detik misalnya ya. Sekali dorongan tiap 3 detik tangan teman Anda. Itu yang disebut dorongan tangan teman Anda itu yang disebut sebagai driven frekuensi. Frekuensi paksanya itu gitu ya. Jadi ayunan punya frekuensi natural sendiri, terus tangan teman Anda dorong-dorong ayunan itu adalah driven frekuensinya, omega D ya. Jelas ya? Nah, fenomena resonans itu akan terjadi jika frekuensi natural dari ayunan tadi sama dengan driven frekuensinya. Kan ayunan diberi simpangan, kemudian dilepas. Katakanlah frekuensinya 1 kali setiap detik gitu ya. Frekuensinya misalnya 1 Hz. 1 kali setiap detik. Kemudian tangan teman Anda juga memberi dorongan 1 kali setiap detik. Itu artinya frekuensi natural sama dengan driven frekuensi. Nah, saat omega sama dengan omega D terjadilah fenomena resonansi. Jadi di sini ditunjukkan ketika omega D sama dengan omega ya, tiap amplitudo osilasinya maka akan bernilai maksimum. Jadi bayanginnya yang ayunan tadi aja ya. Kalau frekuensi dorongan teman Anda tepat sama dengan frekuensi natural, kan amplitudo ayunan Anda jadi bertambah terus ya. Asalnya gini ya Anda mengayun ya. Kemudian dikasih dorongan, lama-lama jadi itu ya. Makin besar lama-lama ya. Oh, lama-lama wah itu yang muter nih. Itulah driven frekuensi. Nah, ini ya contohnya ayunan seperti ini ya. Ya ini beberapa contoh soal ya.
Ini contoh, ini gimana nih, ada sebuah material baja ya, material baja, silinder ini ya, silinder, kemudian jari-jarinya sekian, panjangnya sekian, dikasih gaya perpendikular katanya tegak lurus ya, kayak gambar yang tadi persis ini, ada silinder dikasih gaya, kemudian ditarik sehingga si silindernya makin panjang. Yang ditanya itu stresnya dan perubahan panjangnya ya. Di sini diberikan angka-angkanya ya. Untuk stres atau tegangan ya tinggal pakai definisi F per A ya. F per A gayanya ada di situ. Kemudian A-nya PR kuadrat 4. Untuk delta L-nya kita gunakan persamaan ini. F per A-nya udah ada. E-nya dapat dari mana nih E-nya? Oke, ini dari tabel ya, tabel yang tadi ya dapatnya. Dari tabel yang tadi. L-nya juga ada, L awal dapat delta L gitu ya, contoh ini ya. Ini apa nih? Ini contoh sistem pegas balok. Diberikan data-datanya itu ya massa, konstanta pegas, kemudian ini simpangan awalnya nih, simpangan awalnya sekian. Sistemnya ideal. Yang ditanya yang pertama adalah berapakah frekuensi sudut. Frekuensi sudut tadi tinggal kita gunakan saja persamaannya, omega 9 akar K per M, 4 ya. Ini frekuensi dan periode ya sama saja. Kemudian amplitudo ya ini tadi jelasnya kan diberi simpangan sekian ya. Amplitudonya 11 cm. Kemudian maksimum speed dari persamaan V tadi ya. Kita punya persamaan untuk VT, kemudian di sini amplitudonya kan. Amplitudo dari kecepatan adalah omega kali XM. XM-nya 11 cm, omeganya sudah dihitung tadi pada poin A ya, dapat. Kemudian yang ditanya amplitudo dari percepatan, ini juga mirip yang tadi ya. Persamaan percepatan kita sudah punya, amplitudonya adalah omega kuadrat kali XM ya, omega ada, XM ada. Wah, banyak juga nih sampai E. Yang E itu yang ditanya konstanta fasa, phase constant. Ini bisa didapat dari kondisi awal tadi ya. Di kondisi awal dia X-nya maksimum ya, sama dengan XM 11 cm, di T sama dengan 0. Kita tinggal pakai persamaan ini. Xt-nya sama dengan XM ya. Pada T sama dengan 0. Jadi kan kita bisa tulis begini jadinya, cos pi sama dengan 1. Atau pi-nya ini nggak harus 0 sebenarnya nilainya ya. Bisa 0 radian, bisa 2pi, 4pi, kelipatan 2pi pokoknya ya. Tapi kita ambil yang paling kecilnya saja lah. Si pi ini 0 radian. Wah, sampai F ya. Oke, F ini apa nih? F diminta menuliskan persamaan untuk simpangannya ya, XT. Oke, tinggal dituliskan saja. Kita sudah dapat semua tadi. XM-nya sudah ada, omega sudah dihitung, pi-nya pun sudah dapat ya. Dapat persamaan simpangannya ya. Ini apa ini? Oh ya, oke. Ini tuh saya kasih, oke ini gambar ya. Jadi ini tuh gini kasusnya. Ini katakanlah ini sebuah gedung tinggi ini ya. Sebuah gedung tinggi. Kan tadi di awal saya bilang semua material, semua struktur itu sebenarnya punya sifat elastis ya. Jadi bahkan gedung tinggi dari beton pun dia punya sifat elastis. Jadi dalam artian kalau gedung ini kena angin, dia bisa swinging gitu ya. Dia bisa berosilasi ini, bisa bengkok-bengkok itu berosilasi ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Ya agar jangan sampai rupture gitu ya. Ini diberi namanya anti-sway system.
Jadi di atas itu dikasih balok berat gitu ya, yang disambungkan dengan pegas dan damper. Jadi Anda bayangkan kalau kena angin, gedungnya kan swinging ke arah sana ya, miring, jadi agak miring ke sana gedungnya. Pas gedungnya miring ke sana, si beban balok ini kan belum mulai bergerak ya, belum mulai bergerak. Ini anggaplah sangat licin gitu ya, belum mulai bergerak. Nah, setelah beberapa detik kemudian, maka si beban ini akan mulai bergerak juga. Sistemnya didesain sedemikian sehingga ketika si gedungnya mulai bergerak balik ke arah sana, barulah si beban ini geraknya ke arah situ ya, jadi saling berlawanan arah atau out of phase gitu ya. Harapannya si osilasi gedung ini segera berhenti ya dengan anti-sway system ini ya. Nah, ini di sini dikasih data masa beban baloknya sekian katanya ya. Kemudian frekuensi osilasinya didesain 10 Hz. Amplitudonya hanya 20 cm ya. Yang ditanya berapakah energi mekanik dari blok spring system tersebut ya, tinggal pakai persamaannya ya. Energi mekanik setengah K XM kuadrat. XM-nya sudah diberikan 20 cm ya. K-nya tinggal dihitung saja pakai persamaan ini ya. Sama omega kuadrat. K-nya dapat, E-nya dapat gitu ya. Oh, ada poin B. Yang B itu yang ditanya kelajuan si balok ketika di titik setimbangnya ya, equilibrium point. Ini juga kita sudah punya persamaannya. Di titik equilibrium itu kan seluruh energinya energi kinetik ya, tidak ada energi potensial. Jadi energi mekaniknya sama dengan energi kinetik gitu ya. Energi mekanik sebelumnya kita sudah hitung, jadi tinggal disama dengankan saja. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ya, karena itu ini 0 kan ya. Maka dapat V-nya sekian gitu ya. Ya ini mirip lah saya kira ya, tinggal masukkan di persamaan. Oke. Ini itu saya ingin memperlihatkan dulu. Nah ini ya. Nah di sini ada simulasi dari sebuah simple harmonic motion ya. Sekarang kalau kita jalankan, ini saya minta Anda perhatikan yang di sini ya. Anda silahkan perhatikan nanti relasi antara posisi ya, vektor posisi R merah, kecepatan dan percepatan. Ya ini ya, silakan perhatikan, ini sebuah simple harmonic motion. Kapan dia maksimum, kapan dia nol ya. Pahami nih apa yang terjadi di situ nih. V-nya di equilibrium maksimum, extreme point 0 ya. Kemudian percepatannya, ini yang mengubah arah kecepatan ya. Kenapa dia berbalik di situ ya? Karena ada percepatan ini. Oke ya, ini simulasinya. Kemudian satu lagi. Sebentar, mana ini ya? Tadi sudah saya... Nah, ini dia. Videonya sudah terlihat? Oke. Ini pertama ada video mengenai resonansi ya.
ini itu terbuat dari bahan elastis nih ya. Ini elastis karet. Di situ bebannya gitu ya. Ini adalah driven frekuensinya tadi ini. Jadi driven frekuensinya bisa diatur menggunakan motor ini. Natural frekuensi tadi sudah paham ya? Ini kan karet ya atau pegas nih. Kalau si benda ini saya tarik, saya beri simpangan, kan dia akan berosilasi ya. Dia akan berosilasi dengan frekuensi natural frekuensinya gitu ya. Frekuensi si karet ini. Nah, sekarang kita bisa berikan driven frekuensi menggunakan mesin ini ya. Driven frekuensi. Contoh pertama tadi, driven frekuensinya di bawah frekuensi natural si karet. Yang pertama ya. Ini kan tulisannya below resonance ya. Ini kondisi in phase. Nah, ini resonance. Resonansi itu driven frekuensinya sama dengan frekuensi natural. Anda perhatikan amplitudonya maksimum ya. Ya, benar-benar jauh ya. Setelah resonansi terlewati, dia kecil lagi ya. Amplitudonya jadi kecil lagi. Tadi Anda ingat saya tunjukkan grafik yang bentuknya kayak bel ya. Dia kecil, pas resonansi maksimum tinggi, terus turun lagi gitu ya. Ini juga resonansi ya. Pertama kita identifikasi dulu frekuensi naturalnya ya. Kan semua material sebenarnya punya sifat elastis. Ini ada sebuah gelas kaca. Gelas kaca ini pun punya sifat elastis sebenarnya. Jadi kalau kita geser sedikit, dia sebenarnya bisa berosilasi juga material gelas ini ya. Dia punya frekuensi natural. Sekarang kita kasih driven frekuensi ini gelombang suara. Kita kasih driven frekuensi yang nantinya sama dengan frekuensi natural ya. Anda di film-film kartun mungkin pernah nonton ya, ada orang nyanyi gitu, gelas-gelas sampai pecah. Itu ternyata bisa dilakukan sebenarnya asal frekuensi si suara orangnya tepat sama dengan frekuensi natural gelas, itu bisa pecah memang ya. Ya, ini yang gelas, ya intinya gelas ya. Nah, ini nih yang saya bilang tadi ya. Saya pesawat, dia juga bisa mengalami resonansi ya. Saya pesawat, kan dia elastis ya. Bayangkan aja sebuah penggaris plastik. Penggaris plastik Anda beri simpangan, kan dia bisa bergetar ya penggaris plastiknya. Demikian juga dengan saya pesawat. Kemudian bayangkan ada angin. Angin yang punya frekuensi tertentu. Nah, yang bahaya itu kalau frekuensi angin ini tepat sama dengan frekuensi natural dari sayap. Itu bahaya. Bisa terjadi resonansi ya. Kalau frekuensi turbulensinya sama dengan frekuensi natural sayap, itu ngeri sekali, bahaya. Ini juga ya. Ini juga ada helikopter. Jadi intinya semua material, semua benda punya frekuensi natural ya. Kalau Anda beri simpangan, benda apapun tuh sebenarnya bisa berosilasi. Ini helikopter. Di mana nanti frekuensi baling-balingnya sama dengan frekuensi natural material helikopter nih. Ya, dia beresonansi ya. Jadi ini helikopter tempur nih mungkin ya, apa ini Apache mungkin.
yang dia hancur sendiri ya, belum ke medan perang dia udah keburu hancur sendiri nih, karena baling-balingnya sendiri. Sampai sini Anda sudah bisa melihat ya betapa pentingnya analisa osilasi di structural analysis ya. Orang bikin gedung, bikin apapun, dia harus mempertimbangkan frekuensi natural dari objek tersebut. Jangan sampai terjadi resonansi yang bisa menghancurkan. Oh, ini jembatan ya. Nah, di kasus jembatan ini di atas sungainya ini ada angin yang bertiup. Anginnya punya frekuensi tertentu, anginnya ya. Jembatan pun punya frekuensi natural. Nah, ini salah desain ini. Insinyur sipil salah desain, jembatannya kebetulan frekuensi naturalnya sama dengan frekuensi angin yang lewat ya di musim ini. Osilasi ya. Kira-kira rupture nggak nih jembatannya kira-kira? Apa bertahan? Rupture ya. Ya hancur lah akhirnya ya, rupture. Selanjutnya apalagi ini masih ada nih. Ini gedung ya, gedung yang berosilasi, gedung beton yang berosilasi ini. Ketika terjadi gempa. Anda bayangkan gedung gitu ya, vertikal. Kemudian ketika terjadi gempa, gempa itu ada dua komponen ya. Gempa itu gerakan tanahnya bisa horizontal dan vertikal. Gempa itu ya. Nah ini di sini ada komponen horizontalnya gempanya. Tanahnya bergerak secara horizontal dengan frekuensi tertentu ya. Si gedung ini pun punya frekuensi natural tertentu. Nah ini untungnya frekuensi naturalnya tidak sama dengan frekuensi gempanya ya. Jadi dia masih selamat gedungnya. Ini juga yang diperhatikan insinyur sipil ya. Nah, Anda kan FTMD ya? Oh, sorry, sipil maksud saya, salah, TSL. Jadi insinyur sipil pun kalau membuat gedung ya, itu diperhatikan juga, dia lihat histori gempa. Histori gempa, frekuensinya jangan sampai sama dengan frekuensi natural gedung. Kalau bidang Anda tadi yang pesawat ya, saya pesawatnya jangan sampai sama dengan frekuensi turbulensi udara ya. Kalau sama bahaya. Ya itu ya kurang lebih mengenai osilasi. Ini saya kira videonya sudah habis juga. Waktunya udah habis ya. Kalau ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan. Bapak mau bertanya Ya. Pak. Artinya kalau kayak kita mau bikin sesuatu Pak, kalau kayak di Ya. FTMD kan kalau kita bikin otomotif atau apa itu kita harus hitung osilasinya juga dong. Harus untuk beberapa kasus tadi yang paling jelas sih pesawat ya. Anda sedang mendesain pesawat ya. Kan pesawat itu didesain tidak rigid ya. Memang lentur ya. Pesawat itu didesain lentur. Dia boleh bergerak sedikit, boleh bodi pesawat itu. Nah, yang harus hati-hati itu, sayap pesawat itu kan punya frekuensi natural. Tadi saya bilang, Anda bayangkan seperti penggaris plastik. Anda beri simpanan, dia akan gitu ya, osilasi ya. Nah, yang bahaya itu kalau sampai kejadian sedang terbang, kebetulan turbulensi udaranya frekuensinya sama dengan frekuensi natural. Apa yang terjadi? Amplitudo dari osilasi pesawat Anda akan makin lama makin besar. Makin besar, makin osilasi sampai akhirnya mencapai rupture point, sayapnya patah gitu ya. Itu yang harus selalu dihindari. Oh, Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke, waktunya sudah habis. Saya kira bisa kita akhiri kuliah kita pagi ini ya. Selamat pagi.